Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang pembelajaran buat kita semua tentang prediksi penyebab yang tidak lulus UKPPG ya. Jadinya di sini Daniar turut ikut sedih karena ada beberapa teman seperjuangan saya itu yang memang tidak lulus UKPPG. Bagi teman-teman yang lulus dan sudah mendapatkan informasi atau pop-up seperti ini, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lulus UKPPG Prajabatan dan sudah siap untuk ditempatkan serta untuk mendapatkan sertif. Semangat buat kita, kurang satu kali tes lagi, yaitu tes P3K ya. Nah, kemudian untuk teman-teman lain yang masih berjuang dan ada yang belum lulus ya, saya ucapkan tetap semangat dan semoga untuk retake-nya di ikut gelombang 2 nanti itu lulus semua seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya mau menjelaskan, berarti ini sekedar sharing saja berdasarkan hearing dari beberapa teman dan dosen yang saya tanyai apa yang menjadi penyebab teman-teman saya itu tidak lulus UKPPG. Ternyata itu saya kategorikan ada 6. Yang pertama itu tidak mengikuti ujian UKPPG, yang kedua kesalahan menempatkan file, yang ketiga NIK terdata di Dapodik dan Simpatika, tidak memenuhi passing grade PCK, plagiasi tinggi pada ujian tertulis LSK, tidak lolos tes wawancara bersama asesor seperti itu. Nah, yang penyebab yang pertama yaitu tidak mengikuti salah satu UKPPG. Jadinya kita tahu UKPPG itu sebenarnya ada 5 komponen. Salah satunya adalah tidak mengikuti tes PCK atau tidak mengikuti tes wawancara. Terlepas dari permasalahan apapun, tapi memang ada beberapa teman saya yang tidak mengikuti tes PCK karena memang melahirkan atau karena sakit atau ada yang meninggal pada saat hari itu. Kemudian bisa juga tidak upload file ke LMS atau file yang diupload itu tidak dapat dibuka atau tidak dapat terbaca oleh asesor. Itu juga bisa menjadi penyebab dari kategori tidak mengikuti salah satu UKPPG, rangkaian UKPPG. Jadinya di sini sekali lagi saya mau mereminder teman-teman, silahkan cek ke channel YouTube saya @daniarpe1183 di episode ke-17. Di situ saya menuliskan tips dan step dalam upload dokumen UKPPG Prajabatan gelombang 1 ya. Semoga ini membantu untuk teman-teman gelombang selanjutnya. Kemudian yang kedua, kesalahan menempatkan file. Jadinya kita tahu bahwa di file atau di LMS itu ada memang kategori-kategori atau kolom-kolom yang memang perlu diupload linknya atau link yang ditautkan itu berdasarkan identitasnya itu harus sesuai. Jadinya kalau memang pakai modul ajar ya pakai modul ajar, ditaruh di area yang diminta untuk modul ajar. Kalau memang pakai RPP ya pakai RPP, kalau itu untuk LSK ya ditautkan di LSK seperti itu. Detailnya bagaimana? Detailnya silahkan dicek channel saya di @daniarpe1183 di episode ke-17. Itu di situ saya jelaskan secara detail bagaimana cara menautkannya itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadinya harus sesuai dengan identitasnya. Kalau LPP, modul ajar, LSK juga LSK, video juga video. Jadinya harap berhati-hati ya untuk masalah seperti ini. Kemudian yang ketiga, ternyata NIK terdaftar di Dapodik atau Simpatika. Jadinya teman-teman yang memang sudah masuk di PPG ternyata masih terdaftar di Dapodik dan Simpatika, itu jangan tenang-tenang saja. Jadinya lebih baik mulai dari sekarang menghubungi operator sekolahnya untuk dikeluarkan dari Dapodik dan Simpatika. Cara ceknya silahkan cek sekali lagi NIK Anda di ini ya, ada alamatnya untuk Dapodik yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Sementara untuk simpatika.kemenak.go.id. Itu tolong benar-benar dipastikan jenengan sudah mengundurkan diri atau sudah tidak terdata di situ. Boleh dicek lagi. Kemudian selanjutnya permasalahannya adalah tidak memenuhi passing grade dari PCK atau pedagogi content knowledge. Nah, apakah tes PCK itu ada passing grade-nya? Kalau saya bertanya ke dosen saya itu memang ada, tapi detailnya berapa itu tidak disebutkan. Nah, daripada kita menerka-nerka ya grade-nya berapa, saya harus mengerjakan soal berapa, itu lebih baik jenengan semua itu melakukan yang terbaik dalam melakukan tes PCK. Apa sih PCK itu? Nanti silakan diklik link atau cari di channel YouTube saya di episode ke-6 tentang apa itu PCK untuk UKPPG Prajabatan seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada lagi plagiasi tinggi pada LPSK. Jadinya untuk laporan studi kasus ini usahakan jangan kopas teman-teman. Punyanya teman langsung diupload saja, jangan seperti itu ya. Jadinya diusahakan berdasarkan pemikiran pribadi dan pengalaman sendiri. Kenapa? Karena nanti itu akan dikonfirmasi ketika tes wawancara. Jadinya nanti ketahuan teman-teman itu berbohong atau enggak, atau kopas, mengerjakan sendiri atau tidak, seperti itu. Nah, caranya bagaimana sih mengerjakan LSK itu yang oke? Jadinya silahkan nanti masuk lagi ke channel YouTube saya ke episode 7 dan episode 18. Di episode 18 itu contoh LSK saya, episode 7 itu cara mengerjakannya ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak lolos wawancara. Nah, wawancara itu ternyata juga berpengaruh terhadap kelulusan UKPPG, karena tidak semua mahasiswa itu mendapatkan asesor yang baik, yang membangun, yang memang kalem gitu ya. Ada juga beberapa mahasiswa yang mendapatkan asesor yang memang sedikit mengulik atau melihat kejujuran dari mahasiswa itu sendiri, keuletan, kemampuan untuk menahan tekanan atau bagaimana cara mahasiswa tersebut tidak gugup. Nah, itu memang ada asesor-asesor yang sedikit kurang ramah ya. Jadinya minta bantu teman-teman untuk semuanya yang mau wawancara, nanti tolong dipersiapkan mentalnya, karena ada beberapa teman saya juga yang nanti itu diminta untuk presentasi tentang RPP dan LSK-nya, seperti itu. Untuk detailnya biar jenengan punya bekal bahwa saya harus gimana sih ketika wawancara, silahkan cek ke channel YouTube saya di episode 20 dan 21. Nah, sekian teman-teman apa yang saya sharingkan hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk jenengan semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi ini berdasarkan hearing dari beberapa teman dan beberapa dosen ya. Jadinya mohon dimaklumi jika ada yang memang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat buat teman-teman yang sudah lolos UKPPG dan tetap semangat buat teman-teman yang memang belum lolos UKPPG. Semangat lagi untuk teman-teman gelombang-gelombang selanjutnya yang akan mengikuti tes UKPPG. Sukses buat kita semua. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.